Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu perencanaan poros dan pasak serta dengan kopi tidak tetap dan kopi tetap. Saya Haris ACGC Biro. Saya M. Putra Prayoga. Saya Den Maulana. Saya Darwin Putra. Saya Aranda Setangga. Kami akan melanjutkan presentasi kami. Saya akan menjelaskan perencanaan poros dan pasak. Presentasi ini akan membahas perencanaan poros dan pasak, elemen kunci dalam berbagai mesin dan peralatan. Pengenalan poros dan pasak. Poros adalah elemen mekanis yang berputar atau bergeser untuk mentransmisikan gaya atau gerakan. Pasak, elemen mekanis yang digunakan untuk mengunci poros ke komponen lain, mencegah slip atau putaran. Konsep dasar perancangan poros. Yang pertama, pembebanan. Menganalisis jenis dan besar beban yang bekerja pada poros. Yang kedua, material. Memilih material yang sesuai untuk kekuatan dan ketahanan terhadap keausan. Yang terakhir, geometri. Menentukan diameter, panjang, dan bentuk poros sesuai dengan beban dan material. Kriteria perancangan poros. Kekuatan. Poros harus mampu menahan beban tanpa patah atau deformasi permanen. Kekakuan. Poros harus cukup kaku untuk mencegah defleksi yang berlebihan yang dapat menyebabkan masalah fungsional. Ketahanan terhadap keausan. Poros harus tahan terhadap keausan dan korosi untuk memastikan masa pakai yang lama. Analisis pembebanan pada poros. Yang pertama, beban statis. Beban yang konstan dan tidak berubah seiring waktu. Yang kedua, beban dinamis. Beban dinamis adalah beban yang berubah-ubah seiring waktu, seperti beban berputar atau beban hentakan. Yang terakhir, beban gabungan. Beban gabungan adalah kombinasi beban statis dan dinamis yang bekerja pada poros. Penentuan diameter poros. Rumus khusus digunakan untuk menghitung diameter poros berdasarkan beban dan material. Faktor keamanan diterapkan untuk memperhitungkan ketidakpastian dan fluktuasi dalam beban. Pengenalan pasak. Fungsi utama: mencegah slip atau putaran antara poros dan komponen yang terhubung. 2. Jenis. Ada beberapa jenis pasak seperti pasak persegi, pasak bulat, dan pasak spline. Jenis-jenis pasak. Pasak persegi digunakan pada poros dengan keyway persegi. Pasak bulat digunakan pada poros dengan keyway berbentuk lingkaran. 3. Pasak spline digunakan untuk menghubungkan poros dengan komponen yang memiliki alur spline. Kriteria perancangan pasak. 1. Kekuatan. Pasak harus mampu menahan beban tanpa patah atau deformasi. 2. Kecocokan. Pasak harus pas dengan keyway pada poros dan komponen yang terhubung. Selanjutnya yaitu kopling tetap dan kopling tidak tetap. Kita akan membahas tentang kopling tetap dan kopling tidak tetap. Apa itu kopling tetap? Kopling tetap adalah perangkat mekanis yang selalu terhubung mentransmisikan daya secara terus-menerus antara dua poros. Ini memungkinkan rotasi sinkron antara dua poros tersebut. Cara kerja kopling tetap yaitu kopling tetap menggunakan permukaan gesekan yang terus-menerus bersentuhan, menghasilkan transfer daya yang konstan. Kelebihan dan kekurangan kopling tetap. Yang pertama, kelebihannya mudah digunakan dan perawatan minimum. Dan kekurangannya tidak memungkinkan untuk mengurus atau melepas koneksi. Apa itu kopling tidak tetap? Kopling tidak tetap adalah perangkat mekanis yang memungkinkan penghubung dan pemisahan dua poros sesuai kebutuhan. Cara kerja kopling tidak tetap menggunakan elemen gesekan yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sehingga memungkinkan kontrol daya aliran. Kelebihan dan kekurangan kopling tidak tetap: kontrol putaran poros yang lebih baik dan memungkinkan penggantian peralatan tanpa menghentikan proses. Kekurangannya lebih kompleks dan membutuhkan perawatan lebih. Perbedaan utama antara kopling tetap dan tidak tetap: kopling tetap terhubung secara permanen,
mentransmisikan daya secara terus-menerus. Kopling tidak tetap memungkinkan penghubung dan pemisahan poros, mengontrol aliran daya. Selanjutnya, contoh aplikasi kopling tetap dan tidak tetap. 1. Kopling tetap, mesin industri, pompa, turbin, dan motor listrik. Contoh untuk kopling tidak tetap, kendaraan bermotor, peralatan konstruksi, mesin tekstil, dan peralatan pengolahan. Pertimbangan dalam memilih jenis kopling. 1. Kebutuhan aplikasi. Tentukan apakah diperlukan koneksi permanen atau kontrol aliran daya. 2. Beban dan kecepatan. Pertimbangkan beban dan kecepatan operasi yang diperlukan. 3. Anggaran dan perawatan. Evaluasi biaya awal dan biaya perawatan jangka panjang. Penutup dan kesimpulan. Perancangan poros dan pasak adalah aspek penting dalam berbagai aplikasi teknik. Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan kriteria desain untuk memastikan keandalan dan kinerja yang optimal. Sekian presentasi kami hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.